Selamat pagi semuanya. Selamat datang di puncak kegiatan Earth Day kita yang bertemakan This is our Father's Word. Saya Pak Laifeng. Saya Pak Kris. Yang akan memimpin pujian kita. Tema This is our Father's Word tentunya menjadi sebuah doa, menjadi sebuah refleksi dan komitmen kita untuk boleh sungguh-sungguh menjaga lingkungan, alam kita sebagai mandat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, sebelum kita mengikuti sesi selanjutnya, Pak Laifeng akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersuka cita Tuhan merayakan Earth Day dan kiranya Tuhan serangkaian kegiatan yang kami lakukan boleh menjadi sebuah doa kami, boleh menjadi sebuah komitmen kami di hadapan Tuhan. Untuk boleh sungguh-sungguh kami menjaga alam sebagai mandat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang adalah juga tema dari kita, yaitu This is our Father's Word ini, yang berjudul This is my Father's Word. Yang tentunya lagu ini menjadi doa, menjadi wujud ekspresi kita bahwa bumi ini adalah ciptaan Tuhan dan kita menunjukkan kekaguman kita kepada Allah Sang Pencipta. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. Father's word, and to my listening ear, all nature sings and round me rings the music of the spring. This is my Father's word, I rest me in the dark. Over rocks and trees, of skies and seas, His hand a wondrous work. This is my Father's word, the birds their carols rise, the morning like the lily white. Make us praise. This is my Father's word. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear Him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me near forget the doctor wrong seems hope so strong. God is the ruler yet. This is my Father's word. Why shall my heart be sad? The Lord is King, let the heavens ring. God's reigns, let earth be glad. God's reigns, let earth be glad. God's reigns, let earth be glad. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Andrew, kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Ajarku Mengenalmu. Selain dirimu,
Selanjutnya kepada Pak Andrew kami persilakan untuk membawakan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah situasi pandemi dan krisis global, Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat merayakan ciptaan-Mu dan belajar. Biarlah Tuhan melalui sharing ini, Kau pakai hamba-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang boleh diam dalam hati kami. Biarlah ketika Roh Kudus membantu kami mendengarkan, bukan apa yang ingin kami dengar atau apa yang ingin kami sampaikan, tapi apa yang firman-Mu ingin kami pahami. Untuk kami bawa sebagai sumber dan pedoman kami, hidup sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya. Biarlah anugerah-Mu nyata melalui kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali dapat menjadi bagian dari SDH Bogor dalam perayaan Earth Week kali ini. Perkenalkan, saya Pak Andrew. Saya saat ini bertugas sebagai kepala sekolah SMP di Sekolah Dian Harapan Holland Village yang saat ini berada di Manado. Hari ini Pak Andrew ingin membagikan beberapa hal yang berhubungan dengan Earth Week. Coba perhatikan gambar yang ingin Pak Andrew tunjukkan. Kalian pasti tidak percaya jika Pak Andrew harus memberitahu kalian bahwa toples dengan isi barang-barang tersebut adalah sampah dari seseorang yang setelah diakumulasikan, ini adalah sampah yang dia miliki, yang dia hasilkan selama 3 tahun. Jadi ini adalah akumulasi sampah 3 tahun dari seseorang. Fakta yang mengejutkan ya. Tapi ternyata ini adalah hal yang real yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Lauren. Saat saya melakukan research online atau ketika saya dive ke dalam internet, saya menemukan sebuah video TED tentang seseorang yang berkomitmen untuk melakukan zero waste lifestyle. Lauren Springer sebelum lulus dari universitas diwajibkan mengambil sebuah kelas dengan capstone project atau tugas akhir yang membuat Lauren sadar dan mengambil keputusan untuk berhenti menggunakan plastik dalam semua sisi kehidupannya. Wow, adalah sebuah keputusan yang sangat besar untuk seseorang yang baru lulus dari universitas. Namun, hidup Lauren bukan semerta-merta mudah. Di masa awal, ketika Lauren telah membuat keputusan, hidupnya terasa begitu berat. Bagaimana tidak? Karena tidak ada bagian dari hidupnya yang tidak lepas dari plastik. Misalnya, ketika Lauren bangun pagi, rutinitas yang selalu ia lewati pertama kali adalah menggosok gigi. Mari. Pertama, kita tahu produk mainstream sikat gigi di pasaran pasti terbuat dari apa? Plastik. Kedua, saat harus menggosok gigi, toothpaste atau pasta gigi, kita tahu packagingnya atau tempat pasta gigi itu disimpan adalah plastik. Demikian salah dua dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Lauren yang harus berhubungan dengan plastik. Itu baru kebiasaan menyikat gigi.
bagaimana dengan aktivitas dia sehari-hari yang lain. Dengan dorongan yang begitu gigih, akhirnya Lauren mencari cara bagaimana ia dapat menghadapi tantangan yang begitu banyak dengan contoh aktivitas atau rutinitas sikat gigi ia di pagi hari. Akhirnya Lauren berusaha, ia mulai melakukan riset online dan bertanya dengan orang-orang yang sudah atau memiliki komitmen yang sama dengan Lauren. Dan ia akhirnya menemukan beberapa strategi, seperti misalnya menggunakan barang yang dapat digunakan berkali-kali atau mudah didaur ulang, dan kemudian membuat sendiri produk-produk yang dikemas dalam plastik, seperti misalnya membuat deodoran dan pasta gigi. Setelah saya menonton video tersebut, saya lantas berpikir, dengan komitmen yang begitu kuat dan investasi energi serta usaha yang besar, saya bertanya dalam diri saya, apa yang menjadi dorongan seorang Lauren untuk melakukan semua ini, untuk mengubah gaya hidup sedemikian rupa drastisnya. Apa yang membuat Lauren peduli dengan lingkungan? Kemudian saya tidak berhenti di situ. Otak saya terus berputar dan bertanya, apakah Lauren adalah orang Kristen? Bagaimana kalau Lauren ternyata bukan orang Kristen? Masakan orang yang tidak mengenal Yesus bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada orang percaya? Lantas, apa yang firman Tuhan katakan tentang mengapa saya harus peduli dengan lingkungan saya? Why do I need to care about my surroundings? Jadi dalam kesempatan kali ini, Pak Andrew akan memberikan kita 3 alasan. Why do I need to care about my surroundings? Alasan yang pertama, saving the planet means saving human lives. Menjaga lingkungan, menyelamatkan bumi kita itu sama dengan kita sedang mengasihi orang lain. Saya sadar banyak sekali orang yang bersikap ignoran, termasuk saya, atau acuh dengan tindakan kita sehari-hari. Seolah-olah lingkungan adalah sesuatu yang abstrak, yang jauh dari kehidupan kita, dan tidak bernyawa, berbeda dan terpisah dari kita manusia. Namun kenyataannya, lingkungan adalah atau antara lain tempat tinggal kita, makhluk hidup yang lain, tumbuhan, hewan, dan di dalamnya itu ada interaksi. Di dalam lingkungan ada udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah dari mana kita mengusahakan hidup kita, membangun rumah kita. Saya ingin membagikan kisah hidup saya. Saya besar dan bertumbuh di Manado hingga saya SMA, kemudian kuliah, pergi dan kembali lagi di Manado. Tapi intinya sebagian besar hidup saya habiskan di Manado. Dan tidak pernah sampai saya SMP menemukan kasus banjir bandang yang sangat dahsyat. Waktu SMP itu ada banjir dan genangan, tapi tidak ada banjir bandang.
Sampai akhirnya pada tahun 2014, tren genangan air ini semakin naik. Tahun 2014, banjir bandang terjadi yang membuka mata semua orang. Banyak nyawa menjadi korban. Ekonomi kota kami lumpuh dalam waktu 2 minggu. Kejadian ini, bencana ini, make it to the TV, masuk ke dalam berita nasional. Tidak selesai begitu saja. Di 3 tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai sekarang, peristiwa ini semakin tereskalasi, semakin rumit, semakin parah kejadiannya. Banjirnya bisa mencapai 1,5 bahkan 2 meter di daerah-daerah yang dialiri daerah aliran yang berada sekitar atau dekat daerah aliran sungai atau daerah kumuh. Komunitas lokal kami diporak-porandakan oleh air yang berusaha mencari jalur untuk bisa ke laut. Kami bukan hanya sedih, kami berduka, kami helpless, tidak tahu harus apa. Ketika alam akhirnya berbicara, ketika alam kemudian menunjukkan reaksinya. Sedih ketika melihat harus ada anggota keluarga yang kena terdampak, kehilangan nyawa. Dan juga mengetahui melihat mereka yang tidak punya apa-apa, tidak punya pilihan lain. Karena keterbatasan finansial, memang harus terdampak dengan situasi ini. Ya memang setelah ditelusuri secara sistematis, masalah banjir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan salah satunya adalah faktor manusia. Manusia yang gagal mengambil keputusan saat melakukan sesuatu. Manusia yang gagal memikirkan orang lain. Manusia yang gagal memikirkan orang lain saat harus memilih sampah, membuang sampah, membangun rumah atau merenovasi, dan memanfaatkan energi. Sebatas memilih untuk tetap menyalakan AC atau mematikannya. Jadi, merawat planet ini atau lingkungan kita itu sama saja seperti merawat orang lain dan menjaga keamanan makanan, air, dan udara mereka. Sama seperti kalau kita misalnya tinggal dalam rumah, kita membersihkan rumah kita, bentuk kepedulian kita kepada keluarga atau orang yang kita kasihi. Saya ingin membagikan sebuah ayat yang pasti orang Kristen setuju dan tahu bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah untuk mengasihi sesama kita. Matius 22 ayat 39 berkata, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Sesama kita berarti atau termasuk orang-orang yang tinggal di hilir atau yang menerima polusi air kita, mengikuti arah angin dari polusi udara kita, dan menuruni bukit dari erosi tanah kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang tidak berkontribusi pada polusi tempat kita tinggal. Dan bahkan bekerja lebih keras lagi untuk membalikkan kerusakan yang telah kita lakukan. Karena apa? Kita peduli dengan sesama. Alasan yang kedua, God made and loves the world, so we ought to love the world too. Di akhir dari hari Allah menciptakan, dalam Kejadian 1 Allah berfirman bahwa semua ciptaan itu baik. Tuhan menyatakan ciptaan itu baik, bahkan sebelum kita manusia diciptakan di dunia. Perhatikan, kekristenan itu unik karena tidak ada agama lain
yang menganggap materi lebih rendah daripada roh. Alkitab merayakan materi, seperti misalnya matahari itu materi, bulan, bumi, air, tubuh kita yang terbuat dari materi, itu adalah juga ciptaan Allah. Jadi kita, semua ciptaan Allah itu baik. Selanjutnya dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bumi sangat penting bagi Tuhan, sehingga perintah pertamanya kepada manusia, kita, termasuk memelihara bumi dan hewan. Itu sangat penting bagi Allah, dan karena itu harus menjadi perhatian dari kita juga. Saat kita peduli dengan ciptaan Tuhan, sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita mengungkapkan betapa kita juga mencintai Tuhan. Karena apa? Kita juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Dengan kita memperhatikan sekeliling kita, dengan kita menata, mempertanggungjawabkan semua resource yang Tuhan berikan. When I say resource, what I mean by resource is everything we have around us, all the surroundings, semua elemen yang saya sebutkan sebelumnya. Sekali lagi, dengan kita mengolah dengan penuh tanggung jawab semua resource yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita sedang mengasihi Allah karena kita juga mengasihi ciptaannya. Selanjutnya alasan yang ketiga, Jesus died to save all of creation. Tuhan mati untuk menyelamatkan semua ciptaan. Buka Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Di sana tertulis, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Allah senang memiliki semua kepenuhannya diam di dalam Kristus. Dan melalui Kristus, semua didamaikan dengan dirinya. Segala sesuatu, baik yang ada di bumi atau yang ada di surga, darahnya yang memeteraikan. Jadi ketika kita melihat salib, yang kita lihat bukan hanya kita diperdamaikan dengan Allah, relasi kita ada rekonsiliasi, melainkan seluruh relasi yang ada di dunia dari semua elemen ciptaan itu juga ikut diperdamaikan dengan Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi, kita dan lingkungan juga ikut diperdamaikan dengan Allah. Darah Kristus mendamaikan segala sesuatu. Dan dalam Markus 16 ayat 15, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada semua ciptaan. Artinya apa? Tugas kita memberitakan Injil berarti tugas kita memberitakan bahwa darah Kristus juga ikut mendamaikan hubungan kita dengan lingkungan dan kepada Allah. Bukan hanya kita dengan Allah, tapi seluruh hubungan yang ada di dunia, termasuk hubungan lingkungan dengan Allah. Kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada orang Roma, dia berkata, ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dari belenggu kerusakan
dan dibawa ke dalam kebebasan mulia anak-anak Tuhan. Artinya, dari dosa kerusakan, kita Tuhan panggil untuk ikut terlibat merestorasi alam ini, bukan hanya menjaga. Dan pada akhirnya, apa? Kita memiliki iman. Ketika restorasi ini selesai, ketika proses restorasi ini selesai, Wahyu 21 ayat 1, Allah akan mentransformasi bumi menjadi bumi yang baru. Ketika kerajaan Kristus digenapi. Jadi jika Yesus mati untuk semua ciptaan, saya pikir kita dapat percaya. Kita harus percaya bahwa Dia ingin kita juga menunjukkan perhatian yang sebesar-besarnya kepada seluruh dunia. Jadi menjawab pertanyaan renungan pribadi saya di awal. Mengapa saya harus peduli dengan lingkungan? Semuanya lahir dari motivasi yang berlandaskan Kristus. Pertama, karena saya mengasihi sesama. Kedua, karena saya mengasihi Allah. Ketiga, karena darah Yesus, kematian Kristus menebus dan memanggil saya untuk ikut menebus ciptaannya. Dalam artian, kita juga ikut menjaga ciptaannya. Nah, mendengarkan hal ini, kita seharusnya, kamu dan saya, anak-anak, harusnya yakin dan percaya diri. Berhasil atau gagal, ketika kita berkomitmen untuk mengambil langkah kecil, Tuhan menyertai tindakan kita. Karena kita datang dengan motivasi, karena kita sudah ditebus terlebih dahulu dan dipanggil untuk ikut menata layan, memperhatikan lingkungan dan sekitar kita. Saya pikir kita tidak perlu seperti Lauren, karena setiap kita punya porsi. Menutup sharing Pak Andrew kali ini, Pak Andrew ingin menanyakan, ketika kita sudah tahu yang menjadi dorongan dan motivasi kita sebagai orang Kristen apa, selanjutnya langkah kecil apa yang akan kita ambil? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk lebih peka bahwa hidup kami tidak hanya tentang kami. Hidup kami juga hadir dalam sebuah konteks, hadir dalam sebuah lingkungan, space yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami pelihara, untuk kami tata. Tapi kami tidak mampu, karena keinginan kami adalah lebih sering mengambil keuntungan dari lingkungan. Berikan kami hati, motivasi yang terus mendorong kami, memurnikan kami untuk boleh bertanggung jawab dengan setiap resource yang sudah Engkau berikan. Dan dalam kesempatan ini, lingkungan kami ya Tuhan. Sertai anak-anak ini dalam masa pertumbuhannya, biarlah semakin hari mereka semakin aware dan sadar bahwa hidup kami bukan milik kami. Bahwa kami bukan hanya hidup dalam space yang kami miliki, karena bumi ini adalah milikmu. This world is not our home. This is yours. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekianlah ibadah yang bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Kiranya pujian yang kita berikan kepada Tuhan boleh menjadi sebuah kemuliaan, dan tentunya firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Andrew menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah penguatan untuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita,
dan juga itu menjadi sebuah komitmen dan juga menjadi sebuah wujud nyata di dalam kita menerapkan dan melakukan mandat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya Pak Laifeng, Saya Pak Kris. mengucapkan terima kasih dan selamat merayakan Hari Bumi. Selamat mengikuti sesi selanjutnya bersama dengan wali kelasnya. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.